Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suci Hasanah, Bapak Taufan Heri Wibowo, dan Bapak Refatul Jamuti selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Dimardani, mahasiswa keperawatan alih jenjang, program studi keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Manajemen Triase Perawat di Era Pandemi COVID IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 atau yang disebut coronavirus disease, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus atau SARS-CoV-2. Kemudian Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan per 1 September 2020 melaporkan 174.796 kasus terkonfirmasi COVID-19. Data ini tertinggi di Asia dengan data 7.417 kasus meninggal atau CFR dalam hitungan CFR 4,24% yang tersebar di 34 provinsi. Kemudian sebanyak 51,5% ini terjadi pada kasus laki-laki dan pada kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Kemudian salah satu penting bagi dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah pada saat pasien masuk ke rumah sakit adalah tentunya pada saat di instalasi gawat darurat. Kemudian ketidaksiapan fasilitas kesehatan rumah sakit utama dalam menghadapi situasi COVID-19 tampak dari belum optimalnya tata kelola SDM, ketergantungan impor obat-obatan dan alat kesehatan. Kemudian rendahnya infrastruktur kesehatan, belum fokusnya penguatan standar pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan nasional, serta kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah. Prinsip pada saat pasien masuk adalah, terutama pada saat pasien masuk ke IGD adalah triase atau yang disebut dengan pemilahan pasien atau screening awal pada saat pasien masuk ke rumah sakit, yaitu pada saat pasien masuk di IGD. Kemudian triase ini pada dasarnya adalah memiliki 4 kategori warna dan pasien acuity kategori scale atau PACS, yaitu dalam kategori merah atau P1 ini tergolong gawat darurat dengan respon time 0 sampai 5 menit. Kemudian dalam kategori kuning atau P2 ini pasien gawat tidak darurat atau darurat tidak gawat dengan respon time 5 sampai 15 menit. Kemudian kategori hijau atau P3 tidak gawat dan tidak darurat dengan respon time 30 sampai 45 menit. Kemudian kategori hitam itu atau P0 disebut pasien meninggal sebelum sampai di IGD. Ini dengan respon time 30 sampai 60 menit. Kemudian triase yang dilakukan perawat pada pasien di era pandemi COVID saat ini sebelum masuk ke instalasi gawat darurat ini sangat penting. Dan ini dibedakan menjadi 3 klasifikasi menurut panduan COVID-19, yaitu klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari lonjakan pasien dan terbatasnya kapasitas rumah sakit dan juga tenaga medis. Juga ini untuk meminimalisir penularan terhadap pasien dengan pasien yang lain dan pasien dengan petugas ataupun keluarga pasien itu sendiri. Rumusan masalah, peneliti tertarik berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimanakah gambaran triase pada perawat di era pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gambaran triase pada perawat di era pandemi COVID-19 di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto.
Kemudian tujuan khususnya adalah mengidentifikasi karakteristik responden melalui usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, atau lama pengalaman di ruang IGD. Yang kedua, dari tujuan khususnya adalah mengidentifikasi triase pada perawat di era pandemi COVID-19 di IGD. Nah, ini kerangka teori. Sebelum pasien masuk ke rumah sakit, instalasi gawat darurat adalah awal pintu masuk dari pasien menuju rumah sakit. Kemudian setelah masuk IGD, perawat melakukan triase atau screening berdasarkan kriteria-kriteria tadi, seperti dalam kategori kuning, merah, ataupun hijau. Kemudian pada pandemi coronavirus ini, apakah pasien ini dengan gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu, kemudian pada kasus berat akan dilakukan atau mengalami akut respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis, dan shock septic, kemudian gagal multi organ termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Nah, ini kemudian perlu dilakukan tindakan triase. Misalkan pada pasien kuning dengan triase kuning dilakukan pemeriksaan laboratorium atau penunjang seperti laboratorium, radiologi ataupun ECG. Perlu juga biasanya dilakukan pemasangan kateter urin dan juga hacking sederhana dan lain-lain. Untuk metode penelitian, rancangan penelitiannya adalah peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain dengan menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu merupakan suatu penelitian yang mempelajari dinamika gambaran dengan cara pendekatan observasi secara langsung dengan yang dilakukan satu kali saja. Untuk lokasinya peneliti mengambil di IGD Rumah Sakit Islam Purwokerto. Rencana penelitian adalah pada saat bulan April dengan sampel semua perawat yang berada di IGD dengan total sampling sebanyak 14 perawat. Ini untuk definisi operasionalnya adalah yang pertama dinilai dari variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan triase. Untuk variabel usia, untuk definisi operasionalnya adalah berdasarkan umur responden yang terhitung mulai dari responden dilahirkan sampai ulang tahun terakhir. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi. Parameter yang digunakan adalah usia dalam tahun. Kemudian variabel jenis kelamin, identitas seksual yang melekat pada responden sejak lahir. Alat ukur yang digunakan masih sama lembar observasi. Untuk parameternya yaitu laki-laki ataupun perempuan dengan skala nominal. Yang ketiga, variabel pendidikan meliputi jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, karena ini sangat berpengaruh. Kemudian alat ukurnya menggunakan lembar observasi. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan pendidikan responden, baik dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi dengan skala ordinal. Kemudian variabel keempat adalah pengalaman. Pengalaman kerja perawat adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diukur dari lama kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki dengan menggunakan alat ukur, lembar observasi dengan parameter lama kerja kurang dari 5 tahun ataupun lebih dari 5 tahun dengan skala nominal. Kemudian variabel yang kelima adalah triase. Batasan waktu yang digunakan adalah respon time untuk mengecek keadaan dan memberikan intervensi secepatnya, yaitu kurang dari 10 menit, seperti pada kasus triase warna merah dengan menggunakan lembar observasi. Parameternya merah, kuning, dan hijau dengan menggunakan skala ordinal. Untuk tahapan penelitiannya adalah
dengan menggunakan alat ukur lembar observasi. Pengolahan datanya yang pertama adalah peneliti menggunakan metode editing, memeriksa kuesioner yang telah diserahkan oleh responden, kemudian peneliti melakukan editing dilakukan setelah data terkumpul. Kemudian dicek dengan cara mengecek jawaban lembar observasi yang telah diisi. Kemudian pengolahan data coding ini peneliti memberikan kode berdasarkan numerik atau angka. Kemudian entry data yaitu Pak peneliti melakukan entry data jawaban-jawaban yang sudah diberi kategori kemudian dimasukkan ke dalam program komputerisasi. Kemudian pengolahan data tabulating adalah proses mengklasifikasikan data menurut kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah cleaning, melakukan pengecekan kembali yang sudah dimasukkan atau data yang sudah dimasukkan, peneliti melakukan pengecekan awal. Seperti itu. Untuk analisis yang digunakan adalah analisis univariat, yaitu merupakan analisis untuk mengetahui interaksi satu variabel data yang diperoleh dari pengumpulan dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun distribusi frekuensi. Kemudian etika penelitiannya adalah prinsip manfaat. Harapannya adalah peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin. Kemudian prinsip keadilan, peneliti tidak membedakan dalam memilih responden pada tahap penelitian. Kemudian prinsip menghormati manusia atau respect for human dignity, yaitu penelitian membentuk penjelasan, memberikan penjelasan mengenai isi dan tujuan penelitian, manfaat dan risiko. Dan yang terakhir adalah informed consent. Jadi sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti melakukan informed consent terhadap responden atau melakukan persetujuan terlebih dahulu sebelum responden mengisi lembar observasi. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.